Dari video tadi, kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu global warming dan apa saja faktor penyebab terjadinya global warming? Global warming atau pemanasan global adalah memanasnya iklim bumi secara umum dan menyeluruh serta mengakibatkan iklim global berubah drastis seiring berjalannya waktu. Pemanasan global disebabkan oleh gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan freon yang ada di atmosfer. Lalu, gas-gas tersebut dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global, seperti yang pertama, penggunaan energi yang tak terbarukan seperti minyak bumi dan batu bara sebagai sumber bahan bakar dan pembangkit listrik. Tentu saja, aspek ini sangat berpengaruh terhadap pemanasan global karena permintaan listrik sangatlah tinggi setiap tahunnya. Yang kedua, penggunaan transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil yang berdampak langsung pada peningkatan gas CO2 di atmosfer sebesar 20%. Yang ketiga, industri peternakan sapi. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana atau CH4 yang cukup besar di atmosfer. Gas-gas ini dihasilkan oleh kotoran sapi dan kentut sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Saat ini, industri peternakan sapi semakin banyak didirikan karena permintaan dan konsumsi susu dan daging sapi yang begitu besar. Yang keempat, limbah industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan penambangan batu bara, serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Yang kelima, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Selain gas rumah kaca yang menumpuk di atmosfer, pencemaran laut juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Laut dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat adanya pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut yang semula dapat menyerap karbon dioksida menjadi tercemar, sehingga ekosistem di dalamnya banyak yang musnah. Hal tersebut menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Lalu ada penebangan hutan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan ini sangat berdampak buruk karena pepohonan yang ada di hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Apabila pohon-pohon di hutan banyak yang ditebang, karbon dioksida tidak dapat diserap dan akan dilepaskan langsung ke lapisan ozon. Dan yang terakhir ialah mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari, akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya, karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari 1/10-nya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade akan menjelaskan tentang dampak pemanasan global bagi kehidupan. Menipisnya lapisan ozon akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global sangat berbahaya bagi kehidupan, seperti berikut ini. Yang pertama, kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Mencairnya es-es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Yang ketiga, terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Yang keempat, kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Yang kelima, krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Yang keenam, naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Yang ketujuh, meningkatnya suhu air laut.
Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedelapan, rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, serta flora dan fauna laut akan mati. Itulah 8 dampak pemanasan global yang akan dirasakan oleh bumi dan makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Jika dibiarkan, pemanasan global dapat memusnahkan kehidupan di bumi. Pemanasan global memberikan dampak terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk menanggulanginya. Kira-kira gimana sih cara menanggulanginya? Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global, yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan cara menggunakan kendaraan umum atau bisa juga menggunakan sepeda yang lebih ramah lingkungan. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Dapat dilakukan dengan menghentikan penebangan dan pembakaran hutan, juga dapat dilakukan dengan cara reboisasi di lahan yang dibakar atau ditebang. Reboisasi perlu dilakukan karena pohon berperan untuk menyerap karbon dioksida yang ada di udara dan melepaskan oksigen ke udara. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Bisa dimulai dengan cara mematikan lampu jika tidak digunakan. Yang keempat, mengurangi pembakaran sampah yang dapat menghasilkan karbon dioksida. Kita bisa mengolah sampah tersebut dengan cara 3R: reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah kegiatan mengurangi penggunaan barang yang dapat menimbulkan sampah. Contohnya, dengan menggunakan botol minuman yang dapat diisi ulang. Reuse adalah menggunakan kembali produk supaya dapat mengurangi sampah. Contohnya, menggunakan tas belanja berulang kali. Recycle adalah kegiatan mendaur ulang. Contohnya, botol plastik yang dapat didaur ulang menjadi barang yang lebih berguna, yaitu tempat pensil. Setelah membahas penyebab dari pemanasan global, di sini saya akan menjelaskan tentang efek rumah kaca dan prosesnya. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Efek rumah kaca juga sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpa efek rumah kaca, bumi akan menjadi sangat dingin dan es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Namun, seiring berjalannya waktu, efek rumah kaca merupakan gambaran awal mengenai bagaimana dampak pemanasan global akan menimpa bumi dan segenap isinya. Gas-gas di atmosfer seperti uap air, karbon dioksida, metana, dan sulfur dioksida dapat menahan panas matahari, sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus, sehingga mengakibatkan suhu bumi terus meningkat setiap tahunnya. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya pula. Pemanasan global sudah menjadi trending topik tentang keadaan bumi yang semakin tua ini. Pemanasan global seringkali dikaitkan dengan penipisan lapisan ozon yang berada di bumi. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Lapisan ini terletak di stratosfer dan troposfer.
Lapisan ozon bisa tercipta karena adanya reaksi antara oksigen dengan sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Lapisan ozon sangat berguna untuk menyerap sinar-sinar radiasi yang berbahaya dan juga melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh langsung menuju bumi seperti meteor dan benda-benda asing lainnya. Coba kalian bayangkan, tanpa lapisan ozon, pancaran sinar radiasi yang berbahaya bisa jatuh secara langsung ke bumi dan bumi ini akan menjadi sangat panas. Jadi, lapisan ozon sangatlah penting untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di planet bumi. Penipisan lapisan ozon maupun lubang yang ada di lapisan ozon akan menyebabkan dampak yang luar biasa kepada bumi dan seisinya. Oleh karena itu, kita harus berusaha menjaga lapisan bumi. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk merawat lapisan ozon adalah dengan melakukan penghijauan, merawat hutan-hutan yang ada, dan banyak menanam tumbuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan energi terbarukan dan pemanasan global. Skenario pemanfaatan energi terbarukan dari biomasa dapat ditujukan untuk mengurangi ketergantungan dari bahan bakar fosil yang ketersediaannya kian menipis, sekaligus mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer yang kini mencapai 387 ppm. Menurut Dillon, pada tahun 2013, langkah pemanfaatan gas CO2 untuk dikonversi menjadi biomasa merupakan langkah efektif dalam rangka mitigasi gas rumah kaca tersebut. Prinsip tersebut didasarkan atas proses fotosintesis yang selama ini begitu akrab terdengar di telinga kita. Fotosintesis itu sendiri merupakan serangkaian proses yang melibatkan penggunaan energi yang berasal dari sinar matahari, gas CO2 yang berasal dari atmosfer dan air, sehingga dapat menghasilkan biomasa dan oksigen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.